Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarramin, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Al-Mukarram Bapak Dr. Andes Haji Mat Nasir selaku Ketua DKM Masjid Jami Al-Khairiyah, dan juga yang sama-sama kita hormati Ketua Panitia Raker terhormat Bapak Haji Nafrawi, dan juga Ketua RW 08 Bapak Ahmad Fauzi SE, dan juga selaku moderator Bapak Dr. Haji Luqmanul Hakim, dan juga para peserta rapat Masjid Jami Al-Khairiyah beserta para remaja yang saya banggakan. Mudah-mudahan, dan juga rekan saya Bapak Salim Al-Fatiri, dan juga Al-Mukarram Bapak Ustadz Hasan SPDI, mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah para peserta raker yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama kami dari seksi bagian keagamaan dan pembinaan remaja, saya akan memaparkan daripada program baik yang sudah terlaksana ataupun belum. Yang pertama yaitu program kami adalah pengajian bapak-bapak malam minggu. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar, ini pun atas kerjasama daripada Ubudiyah. Kemudian pengajian rutin putra putri malam Jumat, alhamdulillah sudah berjalan. Dan yang ketiga yaitu kegiatan Ramadan. Yang pertama tadarus Al-Quran pada malam hari, kemudian pembagian takjil. Alhamdulillah pada bulan puasa kemarin tahun 2021 telah terlaksana. Kemudian malam Nuzulul Quran, alhamdulillah, dan juga buka puasa bersama telah terlaksana. Ini pun berkat kerjasama daripada bagian Ubudiyah. Kemudian yang keempat yaitu pengajian bulanan ba'da subuh. Alhamdulillah belum terlaksana, tapi waktu itu kita ganti dengan acara maulid. Dan juga yang kelima yaitu pengajian anak-anak Iqra. Di sini program penambahan kami yang telah kami sepakati daripada anak remaja beserta daripada bagian keagamaan dan pembinaan remaja, yaitu dalam rapat kecil kami telah musyawarahkan nanti 3 kesepakatan daripada forum. Kemudian yaitu yang akan dilaksanakan insya Allah pada bulan Februari, waktunya ba'da asar. Pengajarnya dari putra putri remaja Masjid Jami Al-Khairiyah. Kemudian yang keenam yaitu pembuatan ajuan yang akan saya ajukan nanti, yaitu pembuatan sekretariat Irma. Fungsinya adalah sebagai ruang diskusi remaja dan tempat kegiatan dan inventaris Irma. Dan juga yang ketujuh yaitu kegiatan PHBI seperti Maulid dan Isra Mi'raj. Ini pun ada kerjasama dengan bagian Ubudiyah. Untuk
pertanyaan, kami persilahkan. Iya, terima kasih. Kalau melihat apa yang disampaikan oleh bidang tadi, bahwa itu dari ketujuh, tujuh ya, kalau nggak salah ya, dari ketujuh itu ini program yang akan datang atau program yang sudah terlaksana nih, harus ada klasifikasinya. Jadi yang kita bahas itu yang akan kita laksanakan. Yang pertama yaitu pengajian, poin yang pertama sudah. Poin yang kedua juga sudah. Kemudian poin yang ketiga juga sudah terlaksana. Yang keempat belum. Apa tuh? Yang pengajian anak-anak. Pengajian anak-anak. Iqra, yaitu waktunya pada asar. Yang insya Allah kita akan laksanakan pada bulan Februari. Lanjut. Terus kemudian pengajian bulanan. Iya, karena kita kemarin pengajian bulanan itu masih tergabung di rumah almarhum Sekda masih. Jadi ini bulanan untuk umum atau untuk remaja nih? Ini untuk umum. Lanjut. Kemudian yang keenam belum terlaksana yaitu pembuatan sekretariat remaja masjid. Lanjut. Untuk kegiatan PHBI sebetulnya telah terlaksana, tapi kemarin kita masih ada kesalahpahaman dalam artian tidak mengikut sertakan remaja dalam kegiatan tersebut. Dalam artian kita memfungsikan sebagai panitia lalu untuk mencari dana dan lain sebagainya. Itu. Oke, yang kami pahami adalah pengajian ba'da asar untuk anak-anak Iqra ya. Betul. Terus kajian bulanan. Kemudian pembuatan sekretariat irmak. Kemudian kalau PHBI saya rasa bukan program 2022 aja nih, ini udah termasuk kemarin udah dilaksanakan. Betul, sudah terlaksana. Jadi 3 nih, iya. Ada 3 program dari bidang keagamaan ini yang akan dilaksanakan pada tahun depan, artinya tahun ini. Kira-kira program ini gimana nih Pak Ketua Sidang? Atau kita buang ke floor dulu apa Ketua Sidang dulu nih yang memberikan tanggapan? Terima kasih. Begini, dalam pengertian sudah dilaksanakan yang secara otomatis harus dipahami bahwa ini tetap ditindaklanjuti. Ya, itu harus digarisbawahi bahwa ini tetap berlangsung, artinya kontinuitas. Ya, itu ya sudah. Kemudian yang belum, yang masih dalam tanda tanya atau kutip bahwa kegiatan pertama kegiatan dari anak-anak Iqra pada syariah. Sementara yang kita ketahui ini bukan produk kita, ya, itu bukan produk kita. Artinya katakanlah di sini aja produknya atau kan punya binaan Ustaz Mula Warman. Nah, bahwa ini bukan dikatakan bahwa DKM ya tidak mengikut sertakan atau diikut sertakan dalam kategori bahwa ini pengajian katakan yang dicetuskan ataupun diprogramkan oleh DKM. Ya. Nah, dalam hal ini mesti kalau memang dikatakan bahwa ini program DKM, ya konotasinya bahwa ini adalah baik kegiatannya, inventarisnya, pesertanya juga harus ada data di DKM. Kemudian juga mengenai bagaimana nanti hasilnya, ya kegiatan pelaporannya. Sementara ini katakan sementara kita lepas sama sekali. Kalau ini nanti ke depan boleh dikatakan punya program di kita DKM, mestinya harus terpadu. Ya, bagaimana ini? Apakah tetap dia yang kita katakan dilaksanakan berjalan? Mesti ada semacam ya bukan minta izin sama kita. Bahwa itu nanti hasilnya dia juga boleh dikatakan ya kita akui bahwa ini selaku ya konsepnya ikut serta pembinaan dari DKM bidang pembinaan remaja ataupun agama gitu. Nah, kalau itu nanti supaya dikatakan pembinaan kita harus ada koordinasi yang baik tentunya kan gitu ya. Lain kalau kita mau buat pengajian tersendiri, dia ada kita juga bikin juga gitu kira-kira.
Ini mic-nya, Habis. Ada ganti baru nih. Oke. Nah itu maksud saya demikian ya. Kemudian pengajian bulanan. Nah begitu juga ini pengajian bulanan. Jangan dengan cara air mengalir, emang udah dari zaman Belanda udah ada itu. Ya, kayak kita guru kita yang diadakan juga di rumah almarhum, gitu kira-kira. Nah, masa kita katakan modern kita akui, boleh kita akui gitu, dalam arti tetap koordinasi juga tetap harus jalan. Kalau kita yang dimaksud pengajian bulanan, begini dulu konsep kita. Kita mengambil guru ustadz dari luar yang bisa memberikan semangat istilah kepada jamaah, dan juga jamaahnya ini bagaimana kita kondisikan supaya benar-benar kita ajak konsultakan, misalnya pengajian bulanan ya kita akan misalnya subuh, coba kita sepakati sementara kita ada 3 musola di Sungai Kendal ya, sementara pada saat pengajian bulanan ya jangan semuanya adakan musola adakan kegiatan sholat di sana gitu, sumpah kali setujuin ya fokus kita semua bermuaranya satu di masjid gitu. Itu salah satu jalan untuk menyemarakan. Di samping memang bagaimana kita menarik jamaah masjid ya, kita ajak, bahkan jika perlu ya kita undang ya, kita dekatin, ajak sana, kita silaturahim ke rumahnya, yuk Pak Bu kita ngadakan pengajian ini, nah kira-kira nah, supaya apa, bagian kita penuh, karena ini gurunya ini hebat ini dari luar bulanan. Kenapa konsep kita dulu kalau apa bukan guru kita tuh kagak mampu ya nggak, lu banyak masakan jangan makan sayur asam terus kan gitu dulu, bener nggak? Sehingga apa, jadi kesannya Bu kayaknya tidak monoton gitu. Kemudian sekretariat remaja boleh ya, silakan aja. Kalau saya setuju ya, setuju sekretariat yang ada ya kan, ada tuh kertas kosong ya, itu dimanfaatkan untuk remaja. Kalau bapak-bapak udah bertua ya enggak, kak ulang takut naik, kenapa dengkulnya udah pada kapuran semua kira-kira ya, nggak ada asam urat lah ya enggak, begitu salah makan dikit nggak bisa naik, kena asam uratnya kambuh kira-kira. Nah ya itu bercanda ya. Tapi mudah-mudahan bapak-bapak yang hadir pada hari ini semuanya pulang juga sehat semua kan gitu. Nah dengan ada niat tulus kita untuk ibadah, nah itu paling tidak difungsikan supaya apa, remaja nanti pusat sentralnya, basicnya, basementnya ada di sekretariat di masjid. Silakan. Nah kebetulan sekretariat sementara ini kita udah beli berapa meja tuh? 4 meja, pakai remaja itu, meja baru ya untuk kegiatan remaja. Nah paling tidak bicara sekretariat terus terang saja itu masih banyak keperluan-keperluan lainnya ya, nanti barangkali secara step by step nanti kita juga pikirin ke jalan ya sambil mengisi kegiatan itu ya. Nah kemudian mengenai kegiatan terakhir apa tuh, PHBI. Nah, PHBI ini ya, perayaan Hari Besar Islam. Nah ini banyak sebetulnya kegiatan ini ya enggak yang melibatkan remaja ya, melibatkan remaja. Nah dengan adanya remaja nanti kumpul di situ, gampang kita ngomong, gampang komunikasi apa yang harus akan dilaksanakan. Silakan remaja bikin kegiatan, namun bahwa ini tidak terlepas dari bimbingan dari seksi bidang agama dan pembinaan remajanya. Jadi begitu. Nah, oleh karena itu tidak bisa remaja Irma ini seakan-akan nanti jalan sendiri, tidak dikendalikan, punya kemauan sendiri. Artinya apa? Seakan-akan lepas ya, sehingga apa? Kesannya nanti jadi kurang bagus ya, kurang bagus. Jadi tidak ada istilah kata nanti remaja jalan sendiri, pembinanya juga selaku bapak angkatnya juga nggak mau tahu, nggak repot. Jadinya nanti nggak akan ketemu tuh konsep kita. Oleh karena itu ke depan remaja misalnya dalam adakan kepanitiaan hari besar, misalnya nih kita mau mengadakan apa contohnya misalnya ya kegiatan. Nah musyawarah dulu
ngomong sama pembinanya kan gitu. Dan pembinanya jangan putus ngomong sama pengurus DKM, sama ketua DKM, nggak ketua DKM, sama sekretaris, sama bendahara. Katakan bahwa kita punya konsep begini. Nah, nanti paling tidak masa kalau bagus didukung kan gitu kira-kira ya. Nah oleh karena itu segala sesuatunya nanti ada koridor-koridornya sehingga pelaksanaan kita ini bisa berjalan dengan baik. Bukan nyari dana itu kagak boleh. Kenapa menyangkut dana masyarakat kita udah tarikin dana semua. Kalau bicara dana kegiatan, boleh ya dari uang celengan aja. Contoh-contoh anak mari kita. Kegiatan yang acara apa itu tanpa perlu saya bilang saya larang, nggak perlu pakai minta lagi sumbangan dana kegiatan apa terakhir Pak. Cukup kita cover dari kas masjid yang ada. Kenapa komitmen kita begitu? Nggak usah pusing-pusing cari dana. Nah, lain hanya kalau seumpama tiba-tiba ada donatur yang sifatnya stimulan. Donatur ini kira-kira memang orang niatnya ikhlas memberikan dukungan, ya harus kita terima, gitu kira-kira. Tapi konsepnya door to door dari rumah ke rumah untuk minta dana, ya itu tidak sementara dilarang dulu gitu. Nah sekarang bicara rumah itu kagak boleh nyari duit, lah bukan sampai melarang boleh cari duit, tapi kepentingannya harus jelas, gitu ya. Kepentingannya harus jelas dan juga remaja harus paham. Makanya diajak kumpul rapat begini supaya paham. Kenapa? Keterkaitan antara pembinaan agama dan pembinaan remaja ini dengan remajanya supaya harus nyetel, harus matching, ya harus tetap bau mamur harus nyambung dan nggak ketemu bau 10 kepalanya bau 12, murnya 10 kepalanya ada 12 nanti ini nggak bakal nyambung longgar nanti. Nah kalau udah oblak urusan repot. Kemudian menyangkut kegiatan program ini. Teman-teman dari remaja, bapak-bapak kita saya yakin mendukung. Misalnya kegiatannya di sini harus diteruskan Hari Besar Islam. Nah mau ngapain lagi nih moderator nih? Misalnya menjelang Ramadan ada kegiatan festival, misalnya festival remaja anak-anak gitu kira-kira. Misalnya apa mengadakan kegiatan dalam rangka menyambut bukan Muharram misalnya. Nah, ada lomba, ya, ada lomba azan, MTQ. Maka kalau bisa nanti ke depannya yaitu ada program-program tersendiri yang boleh dikatakan apa kita ini nanti bisa nyambung, bisa ketemu dan kita itu membuat tanda bahwa masjid kita semakin maju dan kelihatan semakin kesannya apa benar-benar rasanya kemakmuran masjid itu nampak gitu kira-kira itu ya. Nah itu contoh gitu aja. Misalnya contoh kemarin dilaksanakan kegiatan Ramadan apa mau ditambahin lagi bukan sebatas tadarusan doang juga. Wah ya gerbak-gerbak baru pertengahan Ramadan aja itu setengahnya kira-kira gitu. Nah kenapa yang ngaji ya enggak pasti ada. Kemudian kalau hanya kegiatan pengajian sama buka bersama ya kita udah dilaksanakan sih ya buka bersama, kemudian juga pemberian takjil dilaksanakan oleh remaja. Kita juga sangat salut ya, banget salutnya kira-kira. Sebab apa? Ya ke depan artinya macam-macam begitu tetap kita programkan kembali gitu kira-kira. Nah jika perlu apalagi di samping pemberian takjil kita nanti itu nanti diprogramkan lagi dalam kaitan kerjasama dengan sosial, santunan misalnya menjelang Ramadan, santunan yatim, para duafa, ya, sehingga apa? Kesannya remaja juga diikutsertakan punya peran aktif, gitu kira-kira. Nah dibuat tidak terlepas dibuat binaan seksi bidang agama, ya gitu kira-kira. Itu aja barangkali tambahan, termasuk mungkin tambahan dari teman-teman apa sih kegiatan-kegiatannya di sini nanti terlepas mau diuraikan sekarang apa mau diuraikan rumah kita tindak lanjut tentang pelaksanaan hari besar. Kenapa? Di situ baru hanya pokoknya saja. Harus nanti dijelaskan. Misalnya hari besar, adakan hari besar apa saja. Kemudian program kita mau undang siapa itu undang di acaranya gitu kira-kira. Jadi jelas
tidak kapasitas kita nih raker ini tidak ngambang, ya. Artinya jelas sasaran kita, ya, kemudian sampai nanti hasilnya pun kita nanti bisa jelas. Saya rasa itu aja, ya. Kalau sekiranya ada tambahan, ada tanggapan, apun ada bantahan, ya monggo dipersilakan. Kalau memang enggak, ya harusnya ada tambahan, ya. Silakan moderator. Terima kasih Ketua Sidang. Artinya apa yang disampaikan oleh bidang kawan tadi adalah program tetap tahunan. Cuma barangkali diperbesarlah, diperluas gitu. Kalau yang saya pahami. Kemudian mengenai pengajian bulanan dan lain sebagainya, ini perlu digelar di floor apa gimana nih? Kalau menurut saya kan agar jangan sampai berbenturan waktunya gitu. Karena sifatnya umum. Kalau umum itu artinya siapa aja boleh, termasuk bapak-bapak, anak-anak, remaja, ya kita orang. Nah, silakan ini tanggapannya, pendapatnya 5 menit. Untuk poin pengajian umum, saya rasa diadakan lagi dulu, karena ada pengajian bulanan di sini. Saya rasa betul Pak Mas. Ya. Poin 5. Ya. Ya, terima kasih. Ini yang khusus poin 4 ini ya. Ini pengajian anak-anak Ikro. Ini saya rasa nggak ada bedanya dengan PAUD. Jadi kan anak usia dini juga kan Ikro juga. Di kita seminggu itu kan udah ada berapa itu? Banyak. Kalau menurut saya ini nggak perlu. Menurut saya. Karena gimana ya? Iya, udah banyak. Nanti jadi rancu gitu. Jadi timbul polemik nih DKM maksudnya apa ini gitu nanti kan? Ya itu. Terus terang saya juga sendiri nggak setuju karena di saya oke. ada. Udah bisa saya pahami itu Ya. sesuai dengan apa yang tadi disarankan oleh Bentar. Ketua DKM. Lagi pula ini juga udah pernah dibicarakan pada raker yang dulu itu kan udah mentah itu nggak di ini. Ini nongol lagi itu. Iya. Oke. Boleh mau dijelaskan? Satu orang lagi ya. Oke. Pak Haji Nur Salim. Waalaikumsalam. Kalau kita melihat kegiatan yang sudah ada, ini memang sudah berjalan. Di poin 7 kegiatan PHB itu tadi saya sepakat dengan Pak Ketua. Jadi kegiatannya itu bukan hanya kegiatan di hari-hari besar yang memang sudah ada agenda di kalender, gitu ya, seperti Maulid, Isra Mi'raj dan sebagainya. Namun kalau boleh disarankan itu ya tadi kita harus mempunyai gebrakan di PHB itu, mungkin di hari tahun baru Islam kita menyambut itu ada lomba dan sebagainya. Jadi cakupannya lebih luas gitu, nggak hanya seperti itu. Terus yang kedua, saya melihat ini walaupun saya tidak aktif, tapi kita monitor, melihat perkembangan remaja di sini. Ini seakan-akan putus alurnya. Mestinya kan remaja ini ada satu binaan, yaitu dari program dari bidang keagamaan dan binaan remaja. Jadi perlu juga ditambahkan di situ. Saya tidak melihat agenda kapan nih si bidang keagamaan dan pembinaan remaja ini mengadakan rapat yang memang harus jelas di situ, harus ada gitu. Apakah mungkin seminggu sekali atau 1 bulan sekali agendanya rapat dengan remaja masjid guna membahas apa sih kendala yang ada di remaja masjid gitu loh. Kalau remaja ini kan nggak langsung ke ketua DKM karena ada pembina di situ. Seperti tadi remaja ini mau mengadakan acara, tidak dia kucuk-kucuk datang ke DKM karena di sini memang sudah ada bidangnya yang memang yang harus menjadi leadernya di situ gitu loh. Tupoksinya kan di situ bidang keagamaan dan pembinaan remaja. Jadi ini kita bias nih selama ini kita melihat. Saya sepakat setuju. Ada remaja membuat lagi di situ ada semacam apa tuh di RT 4 Saung. Ini kan saya bilang sendiri ini untuk saya sendiri
Ini kayak PT di dalam PT gitu loh. Sementara di masjid kita ini kita perlu siarkan. Kenapa disiarkan di tempat lain gitu loh? Harusnya kita fokuskan, kita kan remaja itu bagian dari DKM dan bagian dari masjid. Itu yang kita harus, apa yang kita pikirkan untuk perkembangan remaja, untuk perkembangan masjid gitu loh. Ya di sini motornya remaja masjid. Kita juga mantan remaja masjid nih dulu. Ya mungkin alatnya tidak secanggih sekarang, komunikasi tidak secanggih sekarang. Namun remaja masjid kita dikenal di utara sampai di DMI gitu loh. Itu aja mungkin dari saya. Mungkin ini masukan agak keras, namun kan kita di sini perlu sharing ya. Artinya input supaya bagaimana sih perkembangan supaya remaja ini tidak kesana kemari. Nah, ketua remaja masjid juga ini harus juga di situ ada tupoksi sebagai ketua itu apa gitu. Di dalam rapat-rapat DKM jangan juga, maaf nih kita sekalian aja, jangan kita mengutus delegasi aja gitu. Ketua wajib hadir di situ karena memang itu kewajiban ketua biar komunikasi ini di dalam rapat ini tidak putus gitu loh. Apa sih DKM punya program? Apa sih bidang keagamaan punya program gitu loh. Jadi ini harus kita benahi supaya tidak lagi terjadi seperti program kita di tahun kemarin yang kayaknya juga remaja mau kemana nih ngadain kegiatan gitu loh. Gua mau ngadu sama siapa nih kan gitu. Jadi saya lihat tidak ada, sampai remaja juga tuh di dalam malam Jumat pengajian itu juga ada kendala yang saya dengar. Banyak artinya guru-guru ini tidak hadir karena mungkin operasionalnya tidak cukup atau bagaimana. Itu harus dipikirkan oleh bidang keagamaan dan pembinaan remaja. Ajak bicara remaja bagaimana nih gitu. Saya rasa itu aja. Makasih. Oke. Ketua Irma kalau ngomong tadi. Ya. Waduh ya ini akhirnya Nurul Yakin. Pokoknya satu ingat ya, di sini kita buka-bukaan khusus dalam rangka memperbaiki, bukan untuk mengadili. Ingat itu, biar pertengkarannya jadi sehat. Oke, ayo coba Ketua Irmak nih, calon pimpinan kita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati bapak-bapak semua, Ketua DKM Dr. Andes Haji Makasir selaku saudara saya, dan bapak-bapak sekalian yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan kasih saya kepada bapak-bapak sekalian. Singkat saja untuk ungkapan dari remaja. Yang pertama, saya memang merasa kurang diperhatikan sedikit dari pembina. Ada beberapa saja yang sering saya pertanyakan dari pembina. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya bikin saung di RT 4? Yang pertama, remaja itu sudah mulai nggak aktif. Kenapa? Karena kendalanya mereka sendiri, yang mungkin contohnya namanya anak muda, entah dia pacaran, terus dia sikut-sikutan antara teman remaja. Iya, itu berulang kali saya datengin mereka satu persatu. Saya keliling ke rumahnya tanpa sepengetahuan semua. Saya keliling ke rumahnya satu persatu, saya tanyakan. Semua keluh kesahnya diungkapkan. Ya. Yang pertama, saya nggak bisa ngaji bang, masih sibuk main. Saya nggak bisa ngaji bang, cewek saya sering ngajak jalan. Saya nggak bisa ngaji bang, saya masih banyak maksiat. Iya, dan lain-lainnya. Terus kenapa saya bikin saung? Dari duit sendiri 3 juta pribadi, gope-gope teman-teman nalami. Tujuannya
biar mereka pada nongkrong di situ ngopi bareng, saya rangkul balik lagi ke masjid. Itu tujuan pertama. Terus kenapa yang sering saya dengar kok ada pengajian di masjid ngumpulnya di saung pengajian? Itu cara saya buat ngerangkul mereka. Mereka ini anak tongkrongan semua yang liar. Saya lebih tahu. Sebelum adanya Irmak 4 bulan saya jalanin tahlil Yasin di musola musola Asubiyah. 4 bulan saya jalanin tahlil itu. Saya cetolin kepala-kepalanya biar mereka pada Yasin tahlil. Setelah 4 bulan terjadi Irmak, enak banget tinggal ngeraut. Enak banget tinggal ngeraut ke Irmak. Tuh. Jadi remaja ini kendalanya banyak banget. Setelah saya datangin, saya kuliah bang. Ya aman, udah sibuk semuanya. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Untuk kedepannya mohon kami ini diperhatikan. Itu aja, karena saya juga jadi ketua bukannya sekedar ketua doang. Memang sebelum ini terjadi saya udah ngikutin Irmak dari tahun 2009. Terakhir saya ngalamin, walaupun gak terlalu dekat sama ketua yang terakhir, termasuk guru saya sendiri di EMTS, yaitu Pak Wahyu. Itu terakhir saya ngalamin. Iya. Jadi tanpa bapak-bapak ketahui, berapa kali saya udah sering rangkul remaja. Tapi aku boleh buat, emang itu kejadian, saya nggak pernah nyerah. Itu aja yang mungkin dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman dari Irmak, gini, sesuai dengan konsep rakar kita, ini rakar ke bidang keagamaan. Tadi kalau ketua Irmak menyampaikan keluh kesah dia sebagai ketua Irmak, jangan sampai kita menyalahkan. Gak ada di sini, tidak ada saling menyalahkan. Cuma yang saya baca ini kurang komunikasi antara bidang pembinaan dengan Irmak. Mungkin kedepannya akan dipertajam lagi. Ya, silakan saudara Jazuli. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja. Iya, saya di sini ngasih saran aja kepada bapak-bapak yang atau orang tua di sini yang mempunyai anak-anak remaja, mohon didorong juga anak-anaknya ke masjid gitu. Karena walaupun kita ngerangkul satu-satu, datangin ke rumah satu-satu tanpa ada dorongan dari orang tua, ya mungkin dia bisa semena-mena aja gitu. Karena kadang ada yang ngeluh ngaji orang tuanya sampai bilang, ini kemana sih ngaji, lama banget gitu. Sedangkan itu dalam pengajian itu kan kita di masjid gitu, sedangkan dia kalau main keluar oke-oke aja gitu. Kalau bisa tolong dimengerti kalau anaknya sedang berada di masjid. Mungkin sarannya itu aja, tolong anaknya didorong ke masjid agar masjid juga menjadi lebih ramai dan juga remajanya aktif. Jadi kalau kita mau ngadain apa-apa enak bareng-bareng gitu, nggak individualis. Mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takut tuh orang tua. Iya. Yang punya anak ya. Ya, tadi kalau saya lihat ini tidak ada yang pertanyaan. Sebenarnya semua ini ada masukan untuk bidang keagamaan dan pembinaan remaja. Saya kira udah cukup ya sarannya ya. Sekarang kita balikan kembali ke kepala bidangnya. Oke, baiklah, terima kasih. Daripada pertanyaan bapak-bapak serta saran, mudah-mudahan itu sebagai pemicu supaya kita lebih solid serta lebih
Maju lagi. Yang pertama tentang Iqra. Kenapa kita harus mengadakan pengajian anak-anak ya, dan pengajian Iqra? Kenapa harus berada di masjid? Ini pertanyaan. Karena kenapa? Sudah banyak tentang Iqra. Dan kita pun kalau kita dibilang berbenturan dengan yang ada di tahfiz, yaitu Bapak Haji Mulawarman, itu sebetulnya nggak bentrok kita, tidak berbenturan. Kenapa? Karena di situ programnya adalah tahfiz dan tahsin. Kalau kita hanya belajar Iqra, kenapa kita memakai Iqra untuk di masjid? Karena anak-anak remaja ini yang telah mengelola Iqra itu ba'da zuhur, kemudian ba'da asar, kemudian juga ba'da maghrib. Makanya kita alihkan agar terfokus kita ada kegiatan di masjid. Jadi anak-anak itu kita alihkan ke sana, yaitu waktu asar. Kita bagi di situ. Jadi di saung itu kita stop. Nah, kenapa saung itu harus ada? Tadi sudah diungkapkan. Ya, pertama nih, sudah diungkapkan kenapa dia membuat saung, dan saya pun tahu jalan-jalan dari awalnya. Ya. Karena saya juga sambil memicu dan juga saya memberi semangat untuk membuat saung tersebut. Bukan berarti kita berpisah daripada kegiatan yang di masjid, kemudian kita membuat lagi kegiatan tempat lain. Karena masjid ada waktu-waktunya untuk kegiatan tersebut. Contohnya pengajian hanya malam Jumat. Sementara anak-anak ingin ada yang sebagian ngaji, satu pengen tahu tentang ilmu tajwid, kedua tentang ilmu ta'lim dan lain sebagainya. Nah, maka kita adakan yang namanya saung. Bahkan kalau saung pun sempit, bahkan rumah saya siap untuk sebagai tempatnya. Kenapa? Untuk mengurangi anak-anak nongkrong yang tidak bermanfaat. Dan tujuannya adalah untuk merangkul anak remaja. Betul. Dan kemudian tadi ada ungkapan dari keluhan bahwasanya bapak-bapak harus ada kerjasamanya. Apa? Anak remajanya di rumah disuruh untuk mengaji. Ini memang sudah kemarin kita sudah mengadakan rapat. Sebetulnya tadi dibilang kita kurang perhatian. Mungkin bukan kurang perhatian, mungkin dari kita semuanya sebagai DKM, dari bagian yang lainnya. Perhatiannya apa? Anak remaja setiap kegiatan dia mau melakukan, tapi tidak secara terjun untuk dikaitkan atau dititik beratkan. Sebetulnya PHBI itu kita hanya sebagai mengontrol, dan dia yang kita tugaskan, dia yang berusaha, dan kita atas persetujuan aja sebagai orang tua kita yang membimbing. Saya pun telah rapat, ya, walaupun ketua tadi bilang nggak pernah datang, memang sudah diembankan kepada kami gitu, karena mungkin ada kesibukan. Kemarin kalau tidak salah kita bulan November akhir kita rapat kecil, dan kita siapkan semua sampai rapat kemarin pun kita sebetulnya sudah mau mengajukan. Nah, tentang masalah Iqra tadi ya, tidak ada yang berbenturan. Memang sudah ada di saung, tapi kita hanya mengalihkan ke masjid. Gitu. Biar kenapa? Biar masjid ada kelihatan ada kegiatan. Itu tujuan kami. Dan anak remaja masjid fungsinya adalah memanfaatkan ilmu yang telah dapat daripada guru-gurunya. Nah, terus kekecewaan masalah kemarin anak remaja, kenapa pengajian? Tadi ada yang mendengar gurunya ada yang nggak datang. Ya, mungkin itu kesalahan kami dari awal. Kesalahannya apa? Mungkin kami menerima ustadz itu, dia siap, ternyata hanya sekali dia datang dan seterusnya tidak datang. Sementara kita mau rubah, memang belum saatnya. Tapi sekarang alhamdulillah kita sudah rubah. Jadi ustadznya sudah ganti. Yang kemarin nggak masuk-masuk, ya, sekarang sudah ganti. Mudah-mudahan besok ya. Tinggal tergantung anak remajanya. Kami ngaji itu malam Jumat jam 9 teng, harus pulang ya paling lebih 15 menit. Karena materi terkadang belum selesai. Nah, jadi untuk masalah Iqra dan anak remaja. Kemudian kegiatan remaja itu sebetulnya kegiatan remaja setiap PHB itu ya betul. Tahun baru Islam pun itu adalah kegiatan PHBI. Terus Isra Mi'raj pun, Maulid pun, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya yang berkaitan tentang Islami. Sebetulnya itu adalah kita embankan kepada anak remaja. Kita sebagai orang tua hanya membimbing dan memberi semangat dia. Dan contoh kemarin, kenapa dia tidak semangat? Karena kemarin ada acara Maulid, kita mengadakannya ba'da subuh. Ba'da subuh kita pun mengundangnya hanya dari grup dan WA saja. Kemudian anak remaja situ mungkin ada yang tahu dan tidak, hanya sebagian yang datang. Sebetulnya itu adalah kegiatan untuk anak remaja. Kita hanya sekedar menyemangati.
Nah, mungkin besok tanggal 28 Februari ada hari besar Islam, yaitu Isra dan Mi'raj pada tanggal 28. Nah, intinya kita besok mau mengadakan tidak? Kita tinggal tergantung tanya remaja. Kalau memang mau mengadakan, maka kita harus persiapkan untuk mencari pendakwahnya, penceramahnya. Melalui dana bagaimana? Nanti tinggal kita kompromi kepada persetujuan daripada ketua DKM. Dan anak remaja masjid ini memang betul sebelum dia menghadap kepada DKM, memang menghadap ke kami dahulu, gitu. Ya. Jadi tadi yang sudah diungkapkan sama ketua remaja ini sebetulnya kurang perhatian, dalam artian bukan dari bagian kami saja, maksudnya keseluruhan daripada kita yang sebagai pengurus DKM-nya. Ya, jadi mohon biar adanya kerjasama dan bimbingan kita kepada remaja dan juga kepada anak-anak kita suruh untuk mengaji ke masjid. Ya, kalau ada yang nongkrong, kalaupun bukan anak kita, ya kita suruh. Nah, itu adalah salah satu mendukung cara kita untuk mengaktifkan masjid remaja supaya nongkrong di masjid. Ya, jadi itu penjelasan dan tujuan kami Iqra diadakan di masjid tadi ya Pak Arifin. Itu bukannya kami untuk menyaingi daripada yang sudah ada ikro banyak sudah, tapi ini pindahan dari saung agar supaya di masjid itu ada kegiatan. Itu maksud saya. Silakan mau ada yang menyangkal, ini penjelasan dari saya. Silakan saya lemparkan kepada Korum. Ya, sebentar. Artinya bahwa pengajian atau belajar Al-Quran itu memang sudah ada di saung. Hanya memindahkan tempat, karena kalau di saung kan siarnya jadi nggak kelihatan. Kalau di masjid barangkali siarnya kelihatan. Ini perlu ditanggapi atau gimana nih? Karena tadi sudah ditanggapi saudara Arifin, saudara siapa lagi tadi ditanggapi ulang. Artinya ini kalau menurut saya ini karena memang barang udah ada tinggal mindahin, ya nggak apa-apa gitu kalau menurut saya. Boleh ngomong nggak? Tapi sekarang Iya. tadi yang tunjuk tangan mah siapa dong? Oh, Haji Bendara. Ya, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Berkenaan dengan sekretariat, ya, saya sudah berbicara dengan pengurus waktu itu. Ayo aktifkan sekretariat yang tidak berjalan. Kapan anak remaja membereskan semuanya? Nanti kita siapkan fasilitas, kipas angin, AC. Semuanya saya udah ngomong. Siap, tinggal berbicara besok. Oke. Yang kedua. Ya, oke. Yang kedua berkenaan dengan acara PHBI. Sebetulnya ya kepengurusan pusat boleh dikatakan begitu. Sebetulnya tinggal menunggu. Seperti kemarin ada acara Maulid, kenapa dadakan? Ya karena dulu remaja kalau belum ada konfirmasi untuk Maulid. Ya. Sebetulnya begini, 3 bulan yang akan datang kita acara Maulid itu harus udah cari mubalek. Udah dari sekarang dia konfirmasi ketua atau pengurus yang lain. Caranya begitu. Kalau dulu saya waktu zaman remaja itu begitu. Nah, jadi untuk lebih aktif lagi remaja harus punya program. 3 bulan ke depan ada acara Maulid harus disiapkan. Cari mubalek dulu. Ya, cari dulu kapan siapnya. Nah, kita tinggal ngikutin dia. Kemudian kenapa setiap acara Maulid yang datang dikit? Ya karena memang dari mubaleknya kapasitas penggemarnya masih dikit. Coba kalau kita panggil contohnya yang di sini Tiledah, itu pasti banyak. Atau yang terkenal pasti banyak. Itu harus kita rubah supaya jamaahnya lebih banyak. Karena kalau kita lihat yang kapasitasnya orang yang sedikit pasti dia. Jadi kurang menarik juga bagi saya. Setuju. Jadi begitu. Jadi untuk remaja, ya saya mohon ya aktif lagi berkenaan dengan acara PHB lebih jauh lagi untuk programnya, jangan deket-deket. Kalau deket-deket nanti udah ribet kita nyari mubalek dan lain sebagainya, ujung-ujungannya penceramah orang-orang kita lagi gitu. Jadi jamaahnya nggak mau datang lagi. Nah, gitu. Jadi sebagai dukungan dari dari perusahaan ya alhamdulillah ya setiap bulannya kita sudah kucurkan dana 1 juta. Ya semua idola mau kurang mau lebih, pokoknya ya dicukupkan mungkin begitu. Untuk tambah-tambahan mungkin dari remaja bisa aja, mungkin dari iuran dari remaja, apalagi yang udah bekerja bisa aja. Pokoknya yang jelas dari masjid siapkan 1 juta. Jadi
sekali lagi untuk remaja kalau memang difungsikan sekretariat ya kita bisa bereskan bareng-bareng ya kita isi fasilitasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Ketua, ini kan cuma kita udah paham ini ya. Ini jangan sampai berlarut-larut hanya satu persoalan. Ini kan yang terlihat tadi ikro nih, masalah ikro. Ketika tadi ada ketidaksetujuan, ternyata dijawab oleh kepala bidang ini mindahin doang nih, bukan acara baru. Artinya memang program itu udah jalan. Sekarang kita serahkan kepada ketua sidang untuk membeli kos ini urusan. Kira-kira gimana nih? Oke. Baik, terima kasih peserta semua. Bejigur atau keburu dingin dah. Udah bejigur. Ini saya sih bisa paham sih. Ya, ini dalam terkait masalah ini terus terang aja. Kalau boleh saya katakan, mungkin omongan saya salah. Ada punya kepentingan, ada intrik-intrik tertentu. Nah, persoalan kita ini kembali lagi sebetulnya apa? Secara keseluruhan kita masih tetap kurang koordinasi, ya, secara menyeluruh. Saya nyari satu persatu. Ya, jadi sehingga apa? Kurang ngomong ataupun kurang dekat. Ya, baik remaja kepada pembinanya, kemudian pembina juga kepada terus terang aja. Maaf nih. Sangat sulit sekali kalau kita mengundang rapat DKM dari urusan bidang agama dan pembina remaja. Ya, sangat sulit. Bukan saya mau panjangin, apalagi namanya Jahudin. Nah, dalam kaitan rapat malam ini, itu udah saya izin beliau belum dia? Ya tahu nggak kira-kira? Nah, jadi kalau memang ini sebagai utusan perwakilan minimal terlepas, dia udah ada mandat dari dia, terlepas ini disetujui oleh forum atau tidak, itu jangan menjadi ibarat kata keputusan ini keputusan ketua, enggak main itu. Di sini keputusan tertinggi adalah hasil sidang bersama pleno yang diputuskan disepakati oleh kita bersama. Nah, ini gitu kira-kira ya. Oleh karena itu ke depan saya setuju itu kewajiban. Artinya apa? Itu artinya apa? Karena tidak ada koordinasi. Saya ingat Ustaz Haji Abdul Hamid mendadak waktu saya belum sakit. Pada saat mulutnya saya nggak hadir waktu itu subuh. Ya. Karena memang ini kata dia remaja diem aja. Kata dia. Jadi seakan-akan ini saling menunggu. Ya. Dia kata pembinaan remaja, kata remaja, kata ibu dia. Ya ini ketemu dia nih, ketemu batunya, ini enggak. Jadi kata pembinaan agama remaja ini urusan ibu dia, kata ibu dia ini urusan remaja. Gitu kira-kira. Nah jadinya siapa yang disalahin? Nah nenek-nenek bunting disalahin. Kira-kira. Nah oleh karena itu ke depan, ya enggak. Kita makanya tetap kalau udah remaja keberadaannya ada di sekretariat, tidak selalu fokusnya ngumpulnya ada di Sambutan, nggak boleh ngumpul di Sambutan. Sehingga apa? Gampang nanti kita bicara, gampang kita berkomunikasi. Ya kembali lagi kepada kita ini nanti kita ramaikan dalam rangka kemakmuran masjid. Kayak gitu aja ya. Adapun masalah apa yang menjadi kepentingan remaja, orang tua itu akan mendukung. Sepanjang itu kegiatannya positif, gitu kira-kira. Nggak ada cerita kagak didukung. Bahkan artinya apa? Kalau romananya kurang ini nanti bisa diarahkan, diluruskan, gitu ya. Bahwa kalau kagak begitu, kita lepasin. Ini kita serahkan sepenuhnya kepada remaja, ya nggak begitu juga. Nggak bisa. Tiba-tiba nanti kecengklak, siapa yang mau disalahin? Nggak bisa, tukang ngomong nenek ada bunting lain. Ya, nah oleh karena itu antara pembina ya kemudian dengan DKM juga tetap sama. Adapun masalah ikro, ya masa ikro saya setuju dipindahin dan kapasitasnya kalau bicara ini muatannya yang ikro di Saung dengan ikro yang ada di TPA itu PAUD beda usianya ya kan. Jangan salah paham ini Arifin, ya enggak. Tidak ibarat kata mau ada di Asukia, mau dia ada Al-Halim, mau dia ada di rumah ente, itu kan. Nah, di mana lagi Al-Afif pada? Al-Afif, ya kan? Itu muatannya beda.
beda. Ini udah katakannya remaja yang udah katakan udah menjelang murada gede dikit masih belum bisa ngaji. Itu kan kira-kira. Nah, karena udah gede, suruh kumpul masih pacaran belum bisa ngaji. Nah, bukan ada ikro di al-hal itu bukan. Nah, itulah nanti ikro itu mungkin lama-lama akan dipindah ke sehingga masjid. Apalagi nanti masjid kalau kita udah bisa sehat, udah bisa membangun aula tersendiri, ya kan? Nah, di situ menjadi pusat kegiatan. Itu sehingga apa? Tidak perlu ragu-ragu lagi mau main marawis, mau pencak silat di situ, ya enggak? Nah, mau handle dan lain sebagainya. Bahkan kita perlu apa? Akan bikinin panggung pentas di sisi baratnya. Coba. Enggak mungkin selama kita main di saung. Itu kira-kira. Nah, kedepannya apa? Bukan hanya itu aja, termasuk segi atributnya kita pikirin. Dan begitu. Bukan hanya AC doang. Ajibah juga ngomong, nanti akan saya pikirin harusnya kalimat begini, ya enggak? Asal saya izin ketua, itu akan saya realisasikan. Wah, bukan kuasa bendahara. Bener nggak? Ya, mohon maaf ini bendahara. Itu bahasa gitu Pak. Ya. Saya rasa semuanya Bendahara lagi kepreset. Ya. Pasti gitu, tapi ngomong rumah. Ya, saya rasa kita cukup udah dimengerti semua. Adapun nanti konsep-konsep yang lebih sakral lagi, lebih bagus lagi, nanti bisa kita tindak lanjuti setelah pulang ya. Masih. Makanya ada rapat nanti kaitan dengan apa mau rapat ini. Saya setuju Pak Haji Nur Sali. Nah, biar supaya ada agenda kaitan dengan masalah pembinaan remaja. Judulnya bidang pembinaan remaja, bukti agendanya nggak ada. Nah, itu paling tidak itu ya kita maklumin. DKM juga ibarat kata ya kalau dibicara Jawa disalahin enggak juga. Kita juga menjadi bahasanya apa? Nanti kesana kurang pembinaan ibu sama, gitu kira-kira. Ya kita salahin kita semua lah, ya enggak? Makanya kita masih barangkali masih tahap masih perlu pembenahan, perlu perbaikan. Makanya untuk membangun kemaslahatan, untuk membangun kemakmuran masjid perlu makan waktu yang panjang. Karena keterbatasan SDM kita. Mohon maklum, makanya untuk program ataupun paparan ini saya rasa kita cukupkan. Ya, oke, kita putuskan. Nanti kita tindak lanjuti garis bawah, kita tindak lanjuti nanti di Jakarta. Ya, itu aja catatan. Ya, catatan. Ya, saya rasa ya dengan kelamaan. Ya, 1 menit. Ya. Pengajian remaja Ya. yang kemarin berjalan kemarin makin turun. Sisa 4 orang bahkan 2 orang. 6 orang itu cuma 11 kali. Ya. Terima kasih Pak. Ya, oke. Itu nanti kita tindak lanjuti, kita bicarakan nanti di Jakarta. Al-Khairiyah. Iya enggak? Termasuk enggak? Mohon maaf, Pak. Termasuk gurunya. Kita nanti kita lihat lagi. Ya. Kita koreksi bareng-bareng. Ya enggak? Contoh, mohon maaf. Saya pengen kita sekedar mau berasal bisa ngaji kiroat, apa mau pengen belajar kori yang bener atau koridah? Nah kalau yang bener, yang bisa tampil bisa MTQ apa namanya STQ, ya enggak? Panggil guru yang bisa ngajarin lagu-lagu kiroat yang bener-bener mumpuni, ya enggak? Jangan batasnya kelas ya maaf sehingga apa? Bener-bener dia menguasai. Wah, mengenasai bukan sekedar makhluk di luarnya aja, macam-macam lagu dia bisa kuasai. Itu baru guru kiroat. Ya, jika perlu mana ambil dari luar kita lihat nanti kira-kira begitu. Ya, itu juga nanti secara ini kita nggak pernah makan waktu panjang. Nanti akan kita sikapi nanti setelah pulang raker khusus kita rapatkan kaitan dengan masalah bidang agama dan pendidikan. Setuju? Setuju.